ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب من الآبدين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام العلامة محمد بن عمر بجمال في تأليف مقال ناصحين بحفظ شعائر الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به أبي علومي في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فائدة في مراتب المكاسب. اعلم أن التكسب في المعيشة على الطريقة المرضية وبصيانة طريقة السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة ومن تبعهم من أهل السنة والورع لصيانة النفس والأهل والأولاد وعلى قصد الاستعانة به على طاعة الله وتفرغ لعبادته وأداء حقوقه المتعلقة به طيبة به نفسه. وهذا سعي بهذه النية أول هذه الطريقة من القربات المرضية والحسنات المكتوبة والطاعة المطلوبة وقد ورد في ذلك أخبار وآثار وترغيبات كثيرة وأما التجرد إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, baik secara lahir atau secara batin. Atas setiap kita tanpa terkecuali miliaran lebih nikmat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita setiap detik nafas kita. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamu. Alhamdulillah, setiap kita datang semata memuji suruhannya, mengharap apa yang ada di sisinya. Semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk mencari apa yang menjadi kunci kebahagiaan kesuksesan kita dunia sampai ke akhirat. Kita berharap lantunan puja-puji syukur kita tadi yang kita lantunkan melalui lisan kita mudah-mudahan sampai ke hati, ke jiwa kita, sampai kepada niat, keinginan, tekad kita untuk menunjukkan setiap saat, waktu, detik, nafas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, perbuatan kita, tingkah laku kita, bahwasanya kita adalah hamba yang mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan olehnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada setiap kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita di mata Allah, di sisinya semata menjadi hambanya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, sebagai panutan bagi setiap kita untuk menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya, menghambakan semata diri kita hanya untuknya, baginya, karenanya, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengikuti sempurna jejak langkahnya, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Beliau mengatakan sebelum ini bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Zaqa ta'amal iman," akan merasakan ta'am, rasanya keimanan itu, man radhiya billahi rabban, siapapun yang ridha terhadap Allah semata sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, dan Islam semata sebagai agama, wa bi Muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad semata sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala baginya. Setiap yang betul-betul ridha terhadap Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasul, maka Rasulullah akan menyatakan dalam sabdanya tersebut, ia akan merasakan rasanya iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, salah satu di antaranya. Allahumma amin. Kalau kita masih belum merasakan rasanya iman, nikmatnya, ayo mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Di bulan ini, dari bulan kemarin Rajab, bulan ini bulan Ramadan adalah bulan kita untuk berlomba-lomba untuk menjadi salah satu di antara hamba tersebut, agar berubah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita berubah, sehingga hidup kita berubah menjadi jauh lebih indah, menjadi jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Allahumma amin.
faedah kita lanjutkan faedah fi maratibil makasib dalam kedudukan al-makasib, usaha upaya. Yang mana manusia hidup di atas dunia ini tidak luput dari upaya usaha untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani begitu juga kebutuhan rohani, untuk menjalankan perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, baik perintah dalam ibadat begitu juga dalam adat yang harus kita gunakan, manfaatkan sesuai arahannya dan tuntunan Nabi-Nya Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam anna takassuba fil ma'isyati, ketahuilah bahwasanya takassub berusaha, berupaya, kerja usaha, fil ma'isyati di dalam memenuhi kehidupan kita. Selama kita hidup di atas dunia ini, kita harus makan, kita harus minum, kita harus punya pakaian, kita harus punya tempat tinggal, kita harus dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Dan itu semua harus kita sendiri yang berupaya untuk cari kerja, berusaha mendapatkannya. Berbeda dengan kehidupan di surga. Di surga tidak lagi bercari, semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tariqatil mardiyati, tapi ketika seseorang takasub, berusaha, kerja, dagang dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, bahasa kita mungkin baik sandang atau pangan dan lainnya, tapi ala tariqah mardiyah, melalui atau atas jalan al-mardiyah yang diridhai. Artinya ada juga seseorang berupaya untuk mencari kebutuhan kehidupannya tapi tidak di jalan yang diridhai secara oleh Allah, Rasul dan secara agama syariat. Tapi selagi seseorang berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tapi melalui di atas jalan yang diridhai, wa bisyanati tariqat as-salafis salih, dan dengan sianah selalu berupaya menjaga jalan yang ditempuh oleh salafis salih, orang-orang terdahulu yang saleh, yang baik. Wa sadril awal minas sahaba, dan orang-orang yang masa awal dari kalangan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat juga, Rasulullah juga dahulu dagang, kerja, upaya, usaha. Bahkan beliau ketika kecil sudah dagang, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah berusaha. Wa man tabi'ahum min ahli sunnah wal wara', dan siapapun yang mengikuti mereka dari kalangan sahabat, min ahli sunnah, dari ahli sunnah. Artinya orang-orang yang mengikuti jalan mereka, jalan Nabi dan sahabat. Siapapun yang mengikuti jalan Nabi, jalan sahabat, mereka ahlu sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad, jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Agung Muhammad. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menempuh jalan yang ditunjukkan, yang dilalui oleh mereka khalifah-khalifah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 4 itu. Rasulullah mengatakan secara tegas dalam sabdanya, dan hadis ini masyhur ma'ruf, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah. Rasulullah mengatakan sunnah, bukan bid'ah. Alaikum bisunnati, hendak kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnah khulafa, khalifah-khalifah ar-rasyidin, yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti sempurna jejak langkah Nabi Muhammad, al-mahdiyin, yang selalu di dalam hidayat Allah Subhanahu wa taala, min ba'di, setelahku, kata Rasulullah. Rasulullah menyatakan jalan khalifah 4 itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Addu 'alaiha bin nawajid, yaitu pegang teguh kuat-kuat, sebagaimana kalian ketika namanya
menggigit sesuatu maki geraham sehingga gigit itu kuat mungkin tidak lepas. Begitu juga kalian terhadap sunnahku dan sunnah khalifah setelahku, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang 4 secara khusus, dan ada khalifah-khalifah setelah mereka dari khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari masa ke masa sampai saat ini. Tapi untuk melanjutkan khilafah seperti sahabat Nabi besar Muhammad yang 4 itu nanti di akhir zaman Imam Mahdi. Wal wara, dan orang-orang yang wara, orang-orang yang berhati-hati betul dalam berusaha mencari rizki nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak istrinya. Karena orang-orang soleh mereka amat sangat perhatian apa yang masuk ke dalam mulut kita sampai ke perut kita. Mereka amat sangat perhatian dan hati-hati betul. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya agar menjadi namanya segala perhatian bagi kita. Man akalal halala ata'at jawadihu sya'ama ba'alima aw lam ya'lam. Wa man akalal haram asad jawadihu sya'aba alima aw lam ya'lam, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda, siapa yang makan yang halal, siapa makan yang halal, artinya di samping makanan itu, minuman itu halal, tapi dengan cara yang halal ia dapatkan, dengan cara yang halal ia dapatkan, artinya yang dibolehkan oleh syariat, yang dibenarkan oleh syariat. Mengatakan ala tariqatil mardiyah, melalui jalan yang diridai secara agama. Ata'at jawarih, maka anggota tubuhnya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alima aw lam ya'lam, dia tahu atau dia tidak tahu. Sya'am abad, dia mau melakukan itu atau dia enggan melakukannya. Sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham, mengerti atau tidak. Apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, perut, kemaluan kita, yang nampak itu hanya ketaatan kalau kita makannya yang halal. Kadang-kadang kita tidak mau, tapi menuntut namanya anggota tubuh kita itu untuk melakukan yang halal. Sadar atau tidak, tahu atau tidak, kata Nabi Agung Muhammad. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Matanya maksiat, telinganya maksiat, lisannya maksiat, tangannya maksiat, kakinya maksiat, perutnya maksiat, kemaluannya maksiat. Begitu juga yang terlintas dalam benak pikirannya maksiat, hatinya maksiat, kuat hawa nafsu untuk menjerumuskannya. Alima aw lam ya'lam sya'am abah, baik dia mau atau enggan, dia tahu dia tidak tahu, perbuatan haram itu, maksiat itu karena sebab makanannya, karena sebab makanan kita, sehingga kita tidak merasakan manisnya iman, tidak merasakan manisnya subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, tidak merasakan manisnya Allahu akbar, salat tidak merasakan manisnya ibadat. Bahasa kita hambar, tidak ada rasanya, padahal Rasulullah mengatakan dzaqa ta'amal iman, iman itu ada rasanya, ketaatan itu ada rasanya, dan juga ada semerbak harum yang keluar darinya. Salat yang kita lakukan atau apapun kebaikan yang kita lakukan itu menghasilkan semerbak bau harum yang dicium oleh malaikat dan semua makhluk selain jin manusia. Semajlis ini menyebarkan bau harum, tapi kita tidak menciumnya. Yang mencium selain bangsa jin manusia, kecuali manusia-manusia, hamba-hamba pilihan di antara kita yang mencium serba. Kadang-kadang dari jarak jauh dia sudah cium bau seorang hamba yang baik, yang mulia, yang soleh itu. Dia sudah mampu menciumnya dari jarak jauh. Orang baik mampu dia cium bau harumnya.
Tapi ada seseorang, ayah mengatakan kepada, wahai anakku, coba lihat di bawah pintu, ada siapa? Dari atas. Kenapa? Karena dia mencium bau orang soleh. Kalau kita, sate aja bang yang kita cium baunya kalau sudah. Bau kebaikan, bau namanya yang seperti itu tidak kita cium. Kenapa? Karena ya rusak. Mata rusak, telinga rusak, lisan rusak, hati rusak, akal yang terlintas dalam akal rusak, sehingga tidak mencium, sehingga tidak merasakan, padahal ada rasanya yang jauh lebih nikmat daripada rasanya makanan minuman yang ada, karena nikmatnya itu sampai ke dalam-dalam. Tapi tidak mungkin, tidak mustahil untuk kita dapatkan setelah ini. Kalau kita mau berusaha, berupaya, tapi harus dengan kerja keras, upaya yang keras, dan dawam, terus menerus. Lama-lama kalau Allah lihat kesungguhan kita, Allah akan anugerahkan. Karena mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Tidak bisa dibeli dengan pangkat jabatan setinggi langit. Tidak bisa dibeli dengan harta dan lain sebagainya. Tidak bisa. Anugerah datang dari Allah Subhanahu wa taala semata bagi hamba yang dikehendaki olehnya. Bagi hamba, yakhtassu bi rahmatihi man yasha, kata Allah. Allah khususkan dengan rahmat Allah, kasih sayangnya siapa yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Lisyanati nafsi wal ahli wal aulad, untuk menjaga diri kita, usaha cari nafkah, karena kita hidup perlu makan, perlu minum dan lain sebagainya. Maka untuk menjaga diri kita, wal ahli wal aulad, istri kita dan anak-anak kita terutama, dan semua orang-orang yang dalam tanggungan kita. Seperti orang tua kita yang sudah tidak mampu lagi, mereka tanggungan kita. Tidak ada selain kita yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, berarti tanggungan kita untuk menjaga mereka juga kebutuhan mereka. Wa ala ghusl isti'anati bihi, dan atas tujuan isti'anati bih, menjadikan usaha itu, dagang itu isti'anah, cara untuk dia menjadikan bantuan dengan sebabnya ala taatillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau ada beras, ada sayur, ada lain sebagainya kebutuhan, mampu kita ke masjid, mampu kita duduk seperti ini, alhamdulillah. Kalau enggak, kita mungkin sudah di tempat lain. Kenapa? Untuk mencari. Tapi kita diarahkan cari usaha, upaya sampai memenuhi kebutuhan namanya diri kita dalam kehidupan kita, anak istri kita dan semua dalam tanggungan kita. Tapi jangan lupa jadikan tujuan kita dalam usaha itu isti'anah bi ala taatillah, membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrugh li ibadati, dan agar kita mampu mengosongkan waktu kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pikiran kita sudah tidak lagi namanya terfokus kepada mencari, dan mencari juga niatnya tadi untuk bantu kita dalam ketaatan kepada Allah, namanya mengosongkan waktu yang memang kita diminta untuk beribadat kepada Allah, kita gunakan betul untuk beribadat kepada Allah. Wa ada huquqil muta'alliqah bih, dan melaksanakan hak-haknya Allah dan beribadat kepada Allah al-muta'alliqah bih, yang ada kaitan dengannya. Tayyibatan bihi nafsuh, dalam kondisi nafsunya, dirinya tayyib, merasa enak, merasa nyaman.
tidak menjadikan namanya itu sebagai bahan gundahannya dan lain sebagainya, dan semata ia lakukan untuk namanya memenuhi kebutuhannya, menjalankan ketaatan yang diperintahkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan seperti itu dia dagang, usaha, bisnis apapun namanya itu ibadat. Keluarnya dari rumah ibadat, sampai pulang lagi ibadat. Ibadat. Wa hadza sa'yu bihadhin niyati, dan ini usaha dalam kita memenuhi kebutuhan kita, dagang dan lain sebagainya. Bihadhin niyati, dengan niat ini, dengan niat tadi, untuk kita memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita, dan kita gunakan untuk membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan apa yang kita dapatkan hasil darinya, melakukan ibadat kepada Allah, melaksanakan hak-hak yang ada kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati ini terima dengan baik, dengan nyaman. Wala hadhi tariqah, dan melalui tariqah ini, cara seperti ini, minal qurubatil mardiyati, termasuk dari qurubat, hal-hal yang mendekatkan seseorang hamba kepada Tuhannya Allah, al-mardiyah, yang diridai oleh Allah, Allah meridainya, dan itu termasuk salah satu jalan yang mendekatkan diri kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dagang pun bisa menjadi kita dekat dengan Allah, bisnis pun bisa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatil maktubah, dan kebaikan-kebaikan yang tercatat bagi kita, sebagai termasuk hasanah, kebaikan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wat ta'atil matsubah, dan ketaatan-ketaatannya al-matsubah, yang ada balasannya dari Allah, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warad fi dzalika akhbarun wa atharun wa targhibatun katsira, dan sungguh datang dalam masalah itu, dalam masalah ini, mencari usaha dagang apapun namanya, riwayat-riwayat, hadis-hadis, ucapan-ucapan para sahabat dan orang-orang setelah mereka dari kaum salihin, dan anjuran-anjuran katsiratun, banyak sekali, kata beliau, baik dari Nabi Agung Muhammad SAW, dan ia merupakan kewajiban bagi setiap kita, terutama bagi seorang suami, kewajiban untuk memberikan nafkah, di samping untuk dirinya, untuk nafkah istrinya. Nafkah istri itu kewajiban bagi suami, dan istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suaminya. Seorang istri tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya, tapi seorang suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Kalau punya anak, maka nafkah anak itu kewajiban bagi suami, walaupun anak itu tidak lagi bersama suami, mungkin seperti pisah dan diasuh oleh ibunya. Kewajiban kita sebagai seorang ayah, walaupun kita pisah dengan istri kita, mantan istri namanya, tapi tidak ada mantan anak. Mantan istri boleh, tidak ada mantan mama, tidak ada mantan bapak, tidak ada. Mantan istri mantan suami, mantan istri ada, tapi mantan bapak, mantan mama tidak ada. Mantan anak tidak ada. Tetap nafkah, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak itu, kalau memang belum mampu untuk mencari sendiri, usaha sendiri, kewajiban bagi kita. Dan jangan sampai kita orang tua membantu anak kita untuk durhaka kepada orang tuanya, karena Rasulullah pernah berdoa, Allahumma arham walidana ana waladahu ala birrih. Ya Allah, berilah kasih sayangmu, limpahkanlah kasih sayangmu, rahmatmu terhadap orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya, kepada orang tua. Artinya kalau anak itu dipegang oleh suami atau dipegang oleh istri, kalau sudah berpisah, jangan sampai istri itu menjadikan anaknya durhaka sama ayahnya. Jangan sampai ayah itu menjadikan anak yang dalam asuhannya durhaka sama ibunya, tidak boleh.
Jangan sampai kita yang menjadi penyebab anak itu durhaka sama orang tua. Karena anak yang durhaka sama orang tua itu, keduanya atau salah satu di antara keduanya, itu tidak akan mencium bau surga, kata Nabi Agung Muhammad SAW. Al-aqli walidayh la yarwah raihatal jannah. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya tidak akan mencium bau surga. Mau ayahnya baik atau tidak, mau ibunya baik atau tidak, dia harus bakti kepada ayahnya, bakti kepada ibunya. Kalau memang tidak baik, maka dia harus berupaya bagaimana ia jadikan ibunya baik, ayahnya baik. Dan sebagai seseorang ayah bunda, jangan sampai selalu menyalahkan anaknya kalau anaknya berbuat salah. Karena seorang anak itu ya bagian dari kita, Bang. Karena pohon itu ketika menjatuhkan buahnya tidak jauh dari pohonnya. Kalau anak kita bukan anak yang soleh soleha, maka kita lihat diri kita sebagai seorang ibu, apakah kita sudah soleha, sebagai seorang ayah atau apakah kita sudah soleh. Kalau memang belum, ayah anaknya belum menjadi orang soleh, berarti ya kita yang salah, bukan anaknya yang salah. Bukan berarti kalau kita sudah serahkan sama sekolah sudah lepas tanggung jawab, tidak lepas tanggung jawab kita. Tidak lepas tanggung jawab kita, masih ada kewajiban kita. Samping memang itu kewajiban bagi guru-guru yang ngajar di sekolah untuk menjadikan anak itu bakti kepada orang tuanya. Jangan sampai ia mendidik anaknya juga untuk durhaka sama orang tuanya. Kadang-kadang ada guru-guru yang salah ini dididik anak orang untuk bakti kepada dia guru dan mendurhakai orang tuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun alasannya, tidak ada alasan. Apapun namanya alasannya, apapun dalilnya, apapun hujjahnya, apapun Al-Quran dan hadisnya dan lain sebagainya, tidak dibenarkan kalau seorang guru mendidik namanya anak didiknya untuk durhaka sama orang tuanya. Berarti guru itu yang menyebabkan anak itu durhaka sama orang tuanya. Berarti dosa durhaka anak didik itu kembali kepada guru itu. Karena Rasulullah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang durhaka sama ibunya sampai ibunya sakit hati. Kenapa? Karena ia lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Padahal ini sahabat baik, sering puasa, sholat tidak tinggal, bangun malam dan lain sebagainya. Tapi ketika ia ingin meninggal, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat sudah berupaya masih tidak bisa. Sampai mereka mengeluhkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ya Rasulullah, kami sudah berusaha sedang sakaratul maut untuk mentalqinkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak bisa ia mengucapkannya. Maksud mereka, coba ya Rasulullah engkau lihat kesian. Rasulullah datang. Rasulullah pun ketika mentalqinkannya tidak bisa. Rasulullah yang sendiri langsung datang untuk mentalqinkannya, tidak bisa. Kurang apa lagi, Bang? Bukan ruh Rasulullah hadir, bukan ruh jasad Rasulullah hadir. Ruh jasad Rasulullah hadir mentalqinkannya kalimat la ilaha illallah, itu sahabat juga tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sigap. Ya fulan, wahai, tanya istrinya bagaimana ini kondisi ini fulan ini. Ya Rasulullah baik. Ini diceritakan, tapi dia ada seorang ibu. Ada seorang ibu. Di mana ibunya tinggal? Di pinggir kota Madinah. Coba panggil ibunya. Coba bicara. Rasulullah mengundangmu, memintamu untuk datang, atau kalau tidak Rasulullah akan mendatangimu. Datang, ya Rasul, aku akan mendatangi Rasulullah. Datang ibu itu. Lihat anaknya kondisi seperti itu. Rasulullah mulai merayu ibu itu untuk memaafkan anaknya.
Wahai ibu, ini anakmu, maafkan. Karena dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak. Aku sakit hati, begini diceritakan oleh ibunya. Wahai bunda, maafkan anakmu. Tidak ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Rasulullah pintar juga. Kalau begitu, hai sahabat-sahabat, kumpulkan kayu bakar. Ambil kayu bakar, kumpulkan. Ya Rasulullah, kata ibu, mau apa kayu bakar? Ya ibu, daripada dia disiksa di neraka, lebih baik dibakar di sini dulu. Ya Rasulullah, ini anakku. Baru timbul kasih sayang seorang bunda. Enggak ya Rasulullah, aku maafkan. Ketika ibu mengatakan aku maafkan, la ilaha illallah, habis. Jadi tidak ada alasan. Kalau ada guru yang mengajarkan anak muridnya untuk durhaka sama orang tuanya, mengatakan saya sebagai seorang guru lebih utama dari ayahmu, berarti itu guru itu bukan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang mendidik kita untuk durhaka sama orang tua, iblis dan bala tentaranya. Sekali lagi, yang mendidik seseorang itu untuk durhaka sama orang tuanya, iblis dan bala tentaranya. Kalau Rasulullah dan pengikutnya tidak mungkin mendidik seseorang untuk durhaka sama orang tuanya, karena ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan kejadiannya jelas untuk kita umat. Wallahu a'lam. Wa amma tajarrud wallahu a'lam. Kalau ini tanyakan, fadhal. Kalau kita memang ada usaha, niatkan seperti ini. Jadi usaha kita ibadat. Jadi setiap langkah kita ada kebaikan, ada pahalanya. Dan ketika kita menantikan pembeli, itu juga ibadat. Artinya waktu yang kita habiskan dari pergi sampai pulang, kita dalam ibadat sama Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi juga jangan kosongan kalau bisa. Ya, kita harus pintar juga, Bang. Ketika namanya kita di tempat dagang sambil menunggu namanya pedagang, alhamdulillah kita ada tasbih. Ada tasbih digital, ada tasbih namanya biasa. Kalau tidak punya digital, biasa ditaruh di kantong, sambil namanya tangan tuh merogoh kantong, sambil diputar-putar zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, salawat terhadap Nabi Agung Muhammad. Atau alhamdulillah kita punya HP, kita punya, daripada ngobrol tidak ada manfaatnya. Daripada ngobrol tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan pahalanya. Alhamdulillah HP ini ada aplikasi Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad, atau konten-konten agama, ceramah-ceramah agama, ada ceramah apa guru sekumpul, ada ceramah macam-macam. Tinggal kita buka sambil-sambil mendengarkan. Jadi waktu kita juga tidak kosong. Sehingga di samping pahala lagi besar. Dan kebaikan kita yang kita lakukan itulah, ibadat itulah yang akan membukakan pintu rizki untuk kita. Rizki yang tidak bisa dibeli seseorang manusia dengan dunia isinya, dengan jabatan setinggi langit. Seperti majelis ini, Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa duduk sholat sampai sholat subuh, duduk sampai terbit matahari, itu bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari seseorang yang keliling dunia. Jadi rizki ini lebih mendatangkan rizki, kata Rasulullah, lebih dari itu. Tapi rizki tidak sebatas namanya harta.
Allah berikan kemudahan bagi kita, Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkannya sesuai dengan kebutuhan kita, diiringi keberkahan dari Allah. Karena kita perlu untuk minta berkah dalam setiap anugerah yang Allah berikan. Bukankah tadi imam baca wa barik lana fima a'tait, ya Allah berilah berkah bagi kami pada apapun yang engkau anugerahkan, berikan kepada kami, iringi itu berkahmu ya Allah. Kau anugerahkan kami waktu, jadikan waktu itu baik bagi kami, berkah itu baik, kebaikan. Kau berikan kami umur, jadikan umur itu baik bagi kami. Kau berikan kami waktu, jadikan waktu itu baik bagi kami. Kau berikan kami namanya mata, jadikan mata itu baik bagi kami. Kau berikan kami istri, jadikan istri itu semuanya. Itulah berkah yang kita langsung dididik, diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk meminta, memohonnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ditanyakan fadhal, kalau tidak kita tutup. Fadhal ditanyakan. Waalaikumsalam. Ditinggal pergi langsung oleh imam ini, kita tinggal sendiri di situ. Nah, begitu ya. Nah, jadi kan artinya ada aneh begitu ya. Ya begitu aja Pak Imam. Ya, kalau kita masbuk ya sebetulnya bukan kewajiban bagi imam untuk menunggu kita ya. Tapi baiknya ia menunggu. Baiknya ia menunggu. Adabnya ia menunggu, sunnahnya ia menunggu. Agar tadi antum bilang tadi, agar tidak merasa sendiri. Jadi imam itu menunggu. Artinya bukan berarti dia menunggu, dia namanya ndak baca wirid dulu, ndak baca doa dulu sehingga makmum ini baru selesai baca wirid doa, ndak. Artinya ndak jadi masalah, dia melanjutkan wiridnya, dia melanjutkan doanya. Tapi sebaiknya imam itu tidak beranjak dari tempatnya kecuali makmum tadi sudah menyelesaikan sholatnya, dan nanti makmum itu ya tetap dianjurkan bagi makmum yang masbuk tadi untuk baca wirid, baca doa, zikir yang dianjurkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk dibaca setelah sholat. Ya kecuali kalau memang imam itu namanya ada keperluan yang lain, mungkin dia ada belum selesai ya dia tinggalkan. Tapi kalau tidak, sunnahnya, adabnya dia tunggu. Seperti kita makan bersama. Ketika kita makan bersama itu ya kadang-kadang ada sebagian teman kita itu yang agak lambat. Sunnahnya jangan sampai kita tinggalkan
sampai yang lambat itu menyelesaikan juga baru kita tinggalkan tempat itu sunnah, adabnya seperti itu. Adabnya itu kalau makan, bagaimana kalau itu sholat? Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, keberkahan, rizki yang luas, yang berkah, keluarga yang mawaddah rahmah sakinah, disampaikan hajat bagi yang bersedekah, berdonasi, memakmurkan Masjid Jami' Ar-Raudhah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan bagi setiap kita rizki yang luas, yang diiringi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rezeki itu membantu kita untuk menjadi semata hamba Allah, dan mudah-mudahan semua hajat hadirin hadirat insyaallah dimudahkan disampaikan oleh Allah, diiringi berkah darinya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا حاضر ونكتب سنة بحبيب عملنا في هذه الساعة تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم. Nanti antum habis salaman jangan pulang dulu ya, antum salat dulu 2 rakaat biar dapat pahala haji umroh yang sempurna kata Nabi Agung Muhammad.